Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Farmadika Soekandar dengan nomor induk mahasiswa 415200100148. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Gaul dalam Kemahiran Kaum Remaja Berbahasa Indonesia. Puji serta syukur saya panjatkan kepada kehadiratullah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa pula selawat serta salam saya hantarkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa menyelesaikan makalah dan saya bisa mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Gaul dalam Kemahiran Kaum Remaja Berbahasa Indonesia. Makalah ini dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar dua saya untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 1 yang berisi latar belakang, kedua rumusan, ketiga tujuan penulisan, dan keempat manfaat. Kemudian di bab 2 saya akan membahas tentang pembahasan masalah. Yang pertama, pengertian bahasa gaul. Yang kedua, struktur bahasa gaul bisa menjadi pengganti bahasa Indonesia. Yang ketiga, eksistensi bahasa gaul terhadap kaum remaja di Indonesia. Dan bab 3 itu berisi penutup yang di dalamnya terdapat simpulan dan saran. Latar belakang. Bahasa prokem atau biasa juga disebut bahasa gaul adalah bahasa Indonesia yang tidak menggunakan susunan bahasa yang sesuai dengan kaidah KBBI. Bahasa prokem atau bahasa gaul ini pertama berkembang pada tahun 1950. Bahasa ini dilandai oleh kosakata yang dipotong-potong. Bahasa gaul ini awalnya hanya disisipi dengan oke, seperti bapak yang disisipi oke menjadi bokap. Diperkirakan ragam bahasa gaul merupakan bahasa khusus ini digunakan oleh narapidana yang memanfaatkan sintaksis dan morfologi pada dialek Betawi. Bahasa prokem Indonesia atau bahasa gaul merupakan bahasa khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali komunitas-komunitas di Indonesia. Bahasa gaul ini semakin berkembang di Indonesia karena pengaruh besar dari bahasa Betawi yang mengalami penyimpangan pemakaian kata oleh kaum remaja di Indonesia. Kedua, ada rumusan masalah. Dalam latar belakang sudah dijelaskan pemicu dari persoalan perihal penggunaan bahasa gaul. Persoalan utama yang akan dibahas mengenai apa saja faktor yang bisa membuat bahasa gaul lebih sering digunakan dan pengaruh terhadap bahasa Indonesia. Masalah yang akan kita bahas dalam video ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada apa pengertian bahasa gaul itu. Yang kedua, apakah struktur bahasa gaul bisa menjadi pengganti bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga itu ada bagaimana eksistensi bahasa gaul saat ini. Yang keempat ada apakah bahasa gaul memiliki pengaruh eksistensi terhadap bahasa Indonesia. Dan yang kelima, kapan bahasa gaul itu dapat digunakan. Setelah rumusan masalah pada poin ketiga ini, di bab 1 saya akan membahas tentang tujuan penulisan yang saya buat. Yang pertama itu mendeskripsikan pengertian apa itu bahasa gaul di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana pola bahasa gaul di Indonesia di kalangan remaja. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur dan bentukan bahasa gaul sebagai tutur kata yang digunakan remaja di Indonesia. Yang keempat, ada menjelaskan eksistensi bahasa gaul dan bahasa Indonesia terhadap perkembangan zaman pada kaum remaja. Yang kelima, itu menjelaskan faktor pemicu yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Dan yang terakhir, itu menjelaskan cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap kaum remaja. Kemudian yang poin keempat pada bab 1 itu adalah manfaat. Dari hasil penelitian saya berharap semua bisa dimengerti oleh semua kalangan dan bisa mengetahui lebih dalam tentang bahasa gaul. Dari hasil pengamatan ini ada beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan pada makalah ini ya, atau dalam video ini juga. Yaitu yang pertama,
mengetahui tata cara penggunaan bahasa gaul yang tepat. Yang kedua, dapat memahami dampak bahasa gaul yang penggunaannya kurang tepat. Yang ketiga, memahami cara remaja dalam mengekspresikan penggunaan bahasa gaul. Yang keempat, ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul kaum remaja. Pada bab 2 ini berisi pembahasan masalah. Ada 2 poin. Poin yang pertama, pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa Indonesia yang tidak menggunakan susunan bahasa yang sesuai dengan kaidah KBBI. Bahasa prokem atau bahasa gaul ini pertama kali berkembang pada tahun 1950. Bahasa ini ditandai oleh kosakata yang dipotong-potong. Bahasa gaul ini awalnya hanya disisipi dengan oke seperti bapak yang disisipi oke menjadi bokap. Diperkirakan ragam bahasa gaul merupakan bahasa khusus ini digunakan oleh narapidana yang memanfaatkan sintaksis dan morfologi pada dialek Betawi. Bahasa prokem Indonesia atau bahasa gaul merupakan bahasa khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali komunitas-komunitas di Indonesia. Bahasa gaul ini semakin berkembang di Indonesia karena pengaruh besar dari bahasa Betawi yang mengalami penyimpangan pemakaian kata oleh kaum remaja di Indonesia. Poin kedua itu berisi dengan struktur bahasa gaul bisa menjadi pengganti bahasa Indonesia. Penggunaan struktur bahasa gaul dalam lingkungan sosial yang sudah menjadi bahasa verbal atau sehari-hari untuk berkomunikasi, struktur bahasa gaul ini terdapat banyak kesalahan jika disesuaikan dengan KBBI dan PUEBI. Banyak kesalahan kata hubung, pemakaian kata awalan, dan penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Menurut analisis yang sudah saya lakukan, struktur yang dibuat pada bahasa prokem atau bahasa gaul ini menjadi lebih memiliki tingkat kenyamanan berkomunikasi yang tinggi dan mudah dimengerti. Banyak sekali bahasa yang dimodifikasi demi mendapat tingkat kenyamanan berkomunikasi yang tinggi pada setiap orang kepada orang lain. Karenanya, banyak orang asing yang kebingungan saat belajar bahasa Indonesia karena banyak dari mereka berbicara dengan orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa asing dan memahami struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penyebab dari semua ini mungkin terdapat dua kemungkinan yang menjadi pemicu seperti itu. Pertama, bahasa daerah dan bahasa gaul atau bahasa prokem new generation. Pada bab 3 ini berisi penutupan. Nah, penutupan ini juga terdiri dari kesimpulan dan saran. Simpulan yang bisa saya buat pada kesempatan kali ini adalah bahasa gaul adalah bahasa yang membuat interaksi komunikasi antar masyarakat, terlebih kaum remaja yang memiliki pemikiran bahwa bahasa gaul yang lebih mudah untuk berkomunikasi di lingkungan sosial dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Ini juga merupakan salah satu bukti konkret bahwa ada pergeseran budaya akibat globalisasi yang pesat, menjadikan tata cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar mulai tergeser. Bahkan bisa jadi masyarakat Indonesia sendiri tidak tahu bagaimana tata cara berbahasa Indonesia dengan baik di dalam kondisi formal. Ini terlihat juga dari struktur bahasa gaul yang tidak beraturan, tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI yang ada, dan modifikasi kata yang bisa memicu makna ganda atau juga bisa dibilang ambigu. Yang kedua ada saran. Saran yang bisa saya berikan adalah sebaiknya kaum remaja yang menggunakan bahasa prokem atau bahasa gaul ini lebih bisa bijaksana serta cermat dalam menggunakan bahasa gaul ini. Saran kedua saya adalah jangan melupakan tata cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar karena ini sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan dengan generasi penerus bangsa yang baru. Dan yang terakhir adalah jangan memaksakan setiap orang untuk mengerti bahasa atau dialek yang kita gunakan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penulisan. Saya Razif Pramdika Soekandar, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.